Judul ini bukan clickbait. Banyak orang mikir kalau masalah keuangan itu cuma soal kurangnya penghasilan. Padahal faktanya banyak orang yang penghasilannya lumayan besar pun tetap merasa tekor setiap bulan. Karena mereka nggak pernah mau duduk sebentar buat evaluasi kondisi keuangan mereka sendiri. Dan percaya atau enggak, mengevaluasi keuangan itu bukan cuma buat orang yang lagi bokeh. Bahkan orang kaya sekalipun melakukannya. Bedanya, mereka melakukannya secara rutin dan punya data jelas, bukan berdasarkan perasaan. Masalahnya, di Indonesia, budaya untuk cek dan evaluasi kondisi keuangan itu masih jarang banget. Survei OJK tahun 2022 menunjukkan bahwa literasi keuangan masyarakat kita baru di angka 49,68%. Artinya, setengah lebih penduduk Indonesia belum benar-benar paham cara mengelola uang. Dan di antara yang paham pun, belum tentu mereka punya kebiasaan evaluasi keuangan yang konsisten. Makanya, nggak heran kalau banyak yang ngerasa gaji cuma numpang lewat. Sekarang bayangin ini, setiap bulan kita terima gaji atau penghasilan. Uang itu langsung ngalir ke berbagai pos, bayar tagihan, belanja, makan, nongkrong, atau cicilan. Kalau kita nggak pernah evaluasi, kita nggak akan tahu apakah pola pengeluaran kita sehat atau justru bocor halus di banyak tempat. Sama kayak ember yang kelihatan penuh dari atas, tapi ternyata di bawahnya ada lubang kecil yang nggak kita sadari. Lama-lama habis juga airnya. Langkah pertama dalam mengevaluasi keuangan itu sebenarnya sederhana. Tahu dulu kondisi keuangan kita saat ini. Ini mirip kayak kalau mau pergi ke suatu tempat, kita harus tahu titik start kita di peta. Dan titik start itu bisa kita lihat dari dua hal, cash flow dan network. Cash flow itu arus keluar masuk uang tiap bulan. Net worth itu nilai bersih kekayaan kita. Total aset dikurangi total utang. Contoh realnya, kita ambil studi kasus dari artikel Kompas tahun 2023. Ada seorang karyawan di Jakarta dengan gaji 12 juta per bulan. Tapi setiap akhir bulan, saldo tabungannya selalu nol. Setelah dia mulai catat pengeluaran selama 3 bulan, dia kaget. Karena ternyata hampir 40% gajinya habis buat jajan online dan nongkrong. Nggak terasa, tiap minggu ada saja promo makanan atau barang diskon yang dia beli. Begitu datanya kelihatan, dia mulai potong pos itu setengahnya. Dan dalam 6 bulan, tabungannya naik 20 juta. Artinya, masalah dia bukan penghasilan, tapi kebocoran cash flow. Nah, setelah tahu cash flow, kita perlu cek rasio-rasio keuangan. Jangan panik dulu, ini bukan rumus ribet ala anak kuliahan ekonomi. Cuma angka sederhana yang bisa bantu kita tahu apakah kondisi keuangan kita sehat atau enggak. Misalnya, rasio utang. Idealnya, total cicilan bulanan kita nggak lebih dari 30% penghasilan. Kalau gaji kita 10 juta, tapi cicilan rumah, mobil, dan kartu kredit totalnya 5 juta, berarti rasio utang kita 50%. Dan itu bahaya. Ngapa? Karena terlalu banyak ruang hidup kita yang terkunci buat bayar utang. Nggak ada fleksibilitas kalau tiba-tiba ada kebutuhan darurat. Lalu ada juga rasio dana darurat. Standarnya untuk lajang minimal punya 3 kali pengeluaran bulanan. Untuk yang sudah berkeluarga minimal 6 kali. Tapi nyatanya, menurut data BPS tahun 2023, 76% masyarakat Indonesia nggak punya dana darurat sama sekali. Artinya kalau ada musibah atau kehilangan pekerjaan, mereka akan langsung jatuh ke hutang. Dan ini yang bikin orang terjebak lingkaran setan finansial. Evaluasi berikutnya adalah cek aset produktif kita. Banyak orang merasa punya aset itu artinya punya rumah atau kendaraan. Padahal rumah yang kita tempati dan mobil yang kita pakai itu nggak termasuk aset produktif. Aset produktif adalah sesuatu yang menghasilkan pemasukan tanpa kita harus kerja langsung. Misalnya properti yang disewakan, saham yang bagi dividen, atau bisnis yang jalan sendiri. Evaluasi ini penting supaya kita tahu apakah uang kita sedang bekerja untuk kita atau kita yang terus-terusan bekerja untuk uang.
Kalau mau praktis, evaluasi keuangan bisa dilakukan dengan 3 pertanyaan sederhana setiap akhir bulan. Satu, berapa uang yang masuk dan keluar bulan ini? Catat semua, sekecil apapun. Dua, berapa aset bersih saya sekarang dibanding bulan lalu? Kalau naik, berarti ada progres. Kalau turun, harus cari tahu penyebabnya. Tiga, apa keputusan keuangan terbesar saya bulan ini dan apakah itu tepat? Misalnya beli gadget baru, investasi saham, atau ambil cicilan. Kita harus jujur sama diri sendiri, keputusan itu bijak atau cuma ikut emosi. Kebiasaan ini bisa dilatih. Bahkan Warren Buffett sekalipun bilang, if you can't measure it, you can't improve it. Kalau kita nggak tahu angka-angka kita nggak akan bisa memperbaikinya. Satu tips lagi yang sering dipakai orang sukses adalah evaluasi tahunan. Misalnya setiap akhir tahun mereka duduk dan melihat laporan keuangan pribadi setahun penuh. Dari situ mereka bisa melihat tren. Apakah pengeluaran untuk hobi makin membengkak? Apakah investasi portofolio mereka berkembang? Apakah jumlah utang berkurang atau malah bertambah? Data setahun penuh itu ibarat raport keuangan kita. Kalau nilainya jelek, kita punya waktu untuk perbaiki strategi tahun berikutnya. Dan jangan lupa, evaluasi keuangan itu nggak cuma soal angka, tapi juga kebiasaan. Banyak orang yang sebenarnya punya gaji cukup, tapi gaya hidupnya selalu ikut naik. Istilah kerennya, lifestyle creep. Ini kebiasaan di mana setiap kali penghasilan naik, pengeluaran juga ikut naik. Sehingga tabungan dan investasi nggak pernah bertambah. Evaluasi yang baik harus bisa mengidentifikasi kebiasaan ini dan mengendalikannya sebelum kebablasan. Intinya, evaluasi keuangan itu seperti perawatan rutin kendaraan. Kalau kita rajin servis, mesin akan awet, performa tetap maksimal, dan risiko mogok di jalan jadi kecil. Tapi kalau kita cuek, masalah kecil bisa jadi besar dan mahal. Jadi kesimpulannya begini, mengevaluasi keuangan itu wajib dilakukan siapapun, berapapun penghasilannya. Mulai dari cek cash flow, hitung net worth, pantau rasio keuangan, pastikan punya dana darurat, dan review aset produktif. Lakukan rutin, minimal sebulan sekali untuk laporan singkat dan setahun sekali untuk evaluasi besar. Jangan tunggu sampai keuangan berantakan baru panik mencari solusi. Karena evaluasi itu nggak cuma untuk memperbaiki masalah, tapi juga untuk menjaga supaya masalah itu nggak muncul dari awal. Sekarang coba kamu cek dompet dan rekeningmu hari ini. Kalau ternyata belum pernah dievaluasi secara serius, mungkin inilah saatnya mulai. Nah, kalau kamu punya pengalaman unik soal evaluasi keuangan, entah berhasil menabung besar atau justru pernah ngeteteran, coba ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu pengalamanmu bisa jadi pelajaran buat yang lain.